Perkara penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU PT Pakrin dengan nomor perkara 27/miring Perdata Khusus PKPU tahun 2025 di Pengadilan Negeri Surabaya meski sudah dicabut, namun kekhawatiran buruh terkait pilot perusahaan makin memuncak. Hal itu ditunjukkan dengan hadirnya ratusan buruh guna memadati ruangan sidang hingga di halaman Pengadilan Negeri Surabaya. Ratusan buruh padati Pengadilan Negeri Surabaya menginginkan pengajuan permohonan PKPU yang diajukan PT Sahabat Sentra Asia agar ditolak guna ribuan buruh Pakrin melanjutkan aktivitas pekerjaannya. Hal senada juga diungkapkan Agus Suryanto selaku perwakilan Serikat Buruh FSPMI. Adapun yang disampaikan yaitu dirinya sendiri secara pribadi pernah menjadi korban atas pilot di salah satu perusahaan. Tatkala dirinya sudah tak bekerja lagi akibat perusahaan divonis pilot perasaan menyakitkan, menyedihkan masih melekat karena terpaksa kehilangan rumah lantaran, sudah tak mampu lagi membayar angsuran. Lebih tragis lagi, dirinya terpaksa menunggu bertahun-tahun lamanya untuk mendapatkan pesangon karena aset perusahaan belum laku terjual. Kenyataan pahit dan getir itulah, Agus Suryanto mengingatkan buruh PT Pakrin untuk mengawal sidang PKPU dan mendorong hakim agar tidak menjatuhkan vonis pilot. Agus Suryanto juga mengingatkan terhadap rekan-rekannya selama proses sidang PKPU para buruh wajib mendapatkan hak-haknya berupa gaji. Jika tidak, Agus Suryanto menyerukan agar para buruh melakukan aksi mogok di depan perusahaan karena ini telah diatur oleh undang-undang. Bahkan, penegak hukum sekalipun bila menghalang-halangi aksi mogok para buruh bisa terancam pidana. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV menyampaikan. Pensiun 0,5 iya nek oleh lah nek gak. Jembung. Sing sugih iku sing ngurusi pilot. Siapa itu? Kawan-kawan, serius. Kita udah punya pengalaman pahit dalam pilot itu. Wis ta. Sing sugih pengadilan, sing sugih kurator, sing sugih makelar. Awake dhewe panggang ngemis ngempel. Lambung. Kuwi nek oleh kok, dan nek gak oleh. Jembung. Wis. Ojo gelem pilot. Ojo gelem. Makanya kenapa kita kuatkan hati dan mental kita bersama tolak PKPU ini. Pengadilan harus mencetak sejarah hari ini, mempertimbangkan ribuan nasib kaum buruh di PT Pakrin, bukan sekelompok orang, satu orang. Kami mengingatkan kepada PN, kalau sampai kita kalah dan mereka menerima, awas setiap kali sidang, ricuh kita pastikan. Gak ada ngancam-ngancam pokoknya, gak ada pemberitahuan. Setiap kali sidang, kita bikin ricuh di jalan. Ini PKPU abal-abal kok. Makanya kenapa kita ingatkan kepada PN, harus lebih detail, harus lebih teliti lagi menanggapi kawan-kawan semuanya, gak hanya sekelompok kurang. Harus cari tahu ya, pabriknya cari tahu yang apa penggugat ya. Ya ono nang Surabaya, wis ayo jawab, kita yang tanggung jawab. Ya ono nang Surabaya, embo anak perusahaane, embo kantore, embo kantor lawyere dan lain sebagainya, ayo jawab. Saya yang tanggung jawab. Masih ribuan orang digawe dolenan wong segelintir tok. Besok masuk kita cari lawyernya siapa, kita cari. Betul. Pengacara ben intervensi lewat hakim, kita intervensi lewat pengacara. Tahu rumahnya, kita demo rumahnya. Betul. Wes ngawur karwane ngono lho, Mas.
PH-nya. Terima kasih kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. Hidup. Terima kasih semuanya. Jadi kawan-kawan, tadi nunggunya udah 4 jam. 2 jam. 2 jam, sidangnya 2 menit. Kalau tadi ketokannya final dan dikabulkan, maka harapan masa depan anak-anak kita, bukan kita aja, anak-anak kita juga tidak. Mungkin perceraian, meninggal dunia akan banyak lagi kan kawan. Karena kita sudah mengalami bagaimana tekanan mental kita di saat kita di PHK mendadak seperti ini. Lebaran baru kemarin geger langsung kita tutup pabrik, ngajukan tutup. Bayangkan. Alhamdulillah dalam putusan pertama nomor 27 PN mempertimbangkan nasib kawan-kawan. Sehingga pemohon PT Pakrin mencabut permohonannya PKPU. Mencabut permohonan ampunnya kepada negara yang katanya nggak bisa bayar utang. Maksudnya apa kan kawan PKPU itu? Penundaan bayar utang. Jadi dia mohon kepada negara untuk diampuni agar utangnya ditunda. Kalau ditunda 1 bulan, 3 bulan nggak bisa bayar, akhirnya pahit. Utangnya hilang yang nanggung negara. Termasuk pesangon dan upahnya teman-teman ini. Minta untuk negara yang bertanggung jawab. Sopo itu? Coba, sopo itu kan? Padahal uang mereka masih berapa yang terima? 1 triliun. Seraka. Hari ini kan kawan, saya melihat tadi yang dipakai anggaran dasar mewakili sidang, anggaran dasar tahun 2018 yang disahkan oleh Menkumham tahun 2018. Padahal yang tahun 2020 sudah dibatalkan Mahkamah Agung. Nah, kok main dasar itu? Maka semakin jelas, mudah-mudahan Pengadilan Negeri Surabaya melihat apa yang terjadi hari ini yang berkaitan dengan nasib 3.000 orang pekerja. Kalau dikalikan 3 menjadi 9.000, kemudian ketambahan anak-anaknya jadi berapa? 12.000 nasib yang akan ditanggung oleh pengadilan atau Pak Ketua Majelis Hakim kalau gedokan palunya salah. Itu kan kawan. Karena yang disampaikan Bung Doni, Korlam Aksi kan kawan, yang disampaikan benar. Sudah nggak terhitung kita berhadapan dengan pilot. Baik yang sudah putus pilot ataupun yang belum putus pilot 15 tahun, wis putus pilot baru dibagi 15 tahun, masih belum selesai di pengadilan sini. Putusan MA wis ngangkon, bagian hasil penjualan dari semua aset perusahaan Rama Gloria. Tapi sudah 15 tahun hasil penjualannya nggak dibagi. Oleh siapa? Kurator. Kurator isopo? Yo calonnya sing tadi sing gugat. Itu biasanya nanti tim beri ono kuratore. Bulinannya seperti itu. Ya. Nggak dibagi. Biar apa? Biaya perkaranya biar buahnya. Akhirnya yang bayaran terus bukan sampean. Yang bayaran terus pengacaranya dan kuratornya. Itu kan kawan. Akhirnya apa? Hak kita habis. Terbaru Garden Penis. Kita masa kerja berapa tahun? 10 tahun, 12 tahun, ada yang 30 tahun. Dapatnya berapa? 5 jutaan. Bayangkan, dapatnya 5 jutaan, ada yang nggak dapat sama sekali. Ada yang nggak dapat sama sekali. Kalau pesangon nggak dapat sama sekali, dipastikan. Kuratori ngutak-ngatik, bukan tono, bukan gini. Diminta suruh bagikan, ini ada gugatan masuk lagi. Coba kalau kita orang berapa ini? Orang 3.000. Nanti dibayarnya kontak 1 juta wong situ gugatan. Nasib yang 2.999 orang terabaikan gara-gara orang satu dikasih 100 juta lucu pengacara melakukan gugatan. Nggak situ dibagi. Sampai 15 tahun hasil penjualan jadi 0. Habis kata kurator laporan ke pengadilan. Benerkah secara undang-undang sah itu? Sah juga. Karena itulah cara bagaimana melegalkan keserakusan merampas hak orang lain dan haknya negara. Caranya hanya itu. Maka kawan, hari ini
sudah hari keempat kita hadir di PN, hanya satu tuntutan kita, menolak PKPU. Sepakat? Sepakat. Sepakat kan kawan? Sepakat. Jadi tinggal nomor 26 ini, mudah-mudahan hakim melihat semuanya berdasarkan fakta bukti yang tadi ditunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung telah membatalkan semua susunan direksi yang tercatat dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga PT Pakerin yang tahun 2020. Kalau ternyata ngambil sing lawas, yo malah gak tangguh harusnya. Kan gitu. Padahal Menkumham sendiri sudah memerintahkan agar segera membuat lagi susunan kepengurusan yang baru. Ternyata yang dipakai tahun 2018. Ya, mudah-mudahan legal standingnya mewakili di persidangan selaku termohon tidak sah dan tidak terima. Itu nanti tanggapan kita dari buruh, baik dari SPSI, Kautindo, dan Efek Temi akan menanggapi seperti itu. Kemudian kawan-kawan, terkait kawan-kawan upahnya yang hari ini tidak diberikan, belum dibayar loh tanggapan. Ini contohnya, ini baru 1 bulan dia ngajukan PKPU. Nanti selamanya nggak akan dibayar. Kalau ada yang janji selama proses upahnya dibayar, bohong itu kan kawan. Bohong. Ya, itu bohong. Saya sendiri yang sudah mengalami dan saya sendiri yang pernah mengajukan paikin. Aku dia pernah ngajukan paikin di perusahaan. Mewakili siapa? Kawan-kawan pekerja. Tapi ternyata bagaimana? Dipakai mainan kurator kan kawan. Dipakai mainan. Padahal dia yang kita tunjuk. Kita percaya memperjuangkan hak karyawan. Karena yang berhak nanti kurator, bukan pengacara. Untuk membagikan itu kurator. Dia yang kita percaya, kita tunjuk aja monggo. Apalagi kita yang gak kenal. Paham kan kawan? Jadi hanya satu, tolak PKPU. Kemudian tentang upah nanti, sesuai disampaikan Bung Doni dan kawan, kita akan pemberitahuan, gak tanggung-tanggung. Kalau hanya aksi batasnya pagi sampai jam 7 malam, maka kita akan membuat pemberitahuan pokok. Baik di bank, kantor pusat, kantor cabang, kita akan mogoki sama-sama. Siap gak? Siap. Nah, mogok itu 24 jam karena kerjanya kawan-kawan dikasih, bener gak? Di mogok kita 24 jam. Tuntutannya apa? Dibayar. Proses hukum, biar jalan proses hukum. Yang penting meneku menjadi. Karena itu kewajiban perusahaan dalam proses hukum harus tetap membayar upah pekerja. Wajib membayar upah pekerja. Gak ada kata lain, upah bayar setelah putusan, gak ada tulisannya di undang-undang seperti itu. Maka tuntutan mogok kita nanti bayar upah selama perusahaan menutup perusahaan secara sepihak. Ya, ini kan ditutup perusahaan sepihak. Ya. Tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada alasan. Oke. Kan bisa perusahaan melakukan tuntutan, bisa dalam kondisi apa? Gawat darurat, dong ini nggak darurat, dana juga ada, hanya karena serakah royoan warisan, akhirnya korbannya kita semua. Padahal itu uangnya bukan uang ini, siapa itu? Cina, tapi Cina sih gak ada kan kawan. Bukan uang Cina itu sih gak ada kan kawan. Ya. Tapi itu uangnya negara, uang kita juga, uang rakyat itu kan kawan. Hasil utangan dari bank-bank. Harusnya untuk apa? Untuk kita. Contoh Sritek itu yang katanya kaya raya, perusahaan terbesar kain di Asia Tenggara. Faktanya ternyata apa? Korupsi kan. Karyawannya diajak nangis bareng-bareng, seolah-olah dia menderita padahal kaya raya di belakangnya. Dan sekarang sudah tertangkap dan di penjara. Ini hampir mirip kan kawan? Hampir mirip kejadian ini. Hampir mirip. Jadi mereka seolah-olah pikiran mereka menderita, tapi ternyata mereka besar. Buktinya yang direktur disahkan oleh putusan Mahkamah Agung yang disahkan oleh mereka, tanda sekarang. Ada tanda. Harusnya kalau dia katanya keberatan dengan PKPU, saya direktur aslinya kan. Kalau nggak berani datang ke pengacara yang datang saya Pak, pengacara asli dari kuasa asli direktur yang disahkan oleh putusan MA dan bukan apa ini putusannya ini
Ibu untuk segera memasuki ruang sidangnya roda 2. Terima kasih. Tidak mau hadir kawan. Tidak mau hadir sampai saat ini, bahkan sudah dihubungi Mbak Eka, hanya kirim surat. Berarti kan main-main di belakang kita. Maka dari itu kita nggak melihat sana sini kelompok mana, waris mana, kita nggak ngurus. Yang penting sopo sing bayar tiap bulan itu yang akan kita ikuti. Sepakat? Sepakat? Kalau nggak dibayar, kita akan susun pemberitahuan mogok kerja. Mulai minggu depan kita tidak aksi. Mau didengarkan Pak Polisi? Kita tidak demo Pak Polisi minggu depan. Kita aksi mogok kerja yang sah diatur dalam undang-undang. Siapapun yang menghalang-halangi, membubarkan, menangkap orang yang sedang mogok kerja, maka dia adalah orang yang melawan hukum dan bisa ditahan juga. Ya, nggak peduli presiden, nggak peduli TNI, nggak peduli polisi. Yang menghalang-halangi dan menghambat, menangkap, menahan orang yang sedang mogok kerja, maka bisa menjadi tersangka juga atau dipidanakan nanti kan kawan. Tapi nggak tanggung-tanggung, sekarang nggak usah pemberitahuan aksi-aksinya. Mogok kerja sampai masalah ini selesai, kalau perlu 2031. Bahkan ya, sehingga nanti kita nggak ditelepon karo Pak Polisi. Mas pemberitahuan aksi, ya capek kita nggak usah demo. Saya kira urusan peteng, anak-anaknya dewi supaya daftar sekolah, duit apa-apa, bener nggak? Untuk beli beras, besok aja kita udah bingung karena nggak terima. Jadi kolektor dong. Ingat, yang terakhir saya pesankan kawan, kalau sepedanya ya nggak bisa nyicil, kalau disita dilawan, ya dilawan, sertifikat besok bayar, itu disita bank harus kompak, dilawan bareng-bareng, kami lebih butuh bisa. Tidak selesai, semangat nggak? Masih diutang cicilan, ayo. Karena saya, Mas Doni, Mbak Eka, dari kawan-kawan semua pernah mengalami omahku disita bank, sepeda motor disitu di kolektor pernah, PHK 9 bulan langsung, cicilan omah besok langsung disita. Perih kan kawan? Maka dari itu kita harus bersatu. Apapun hambatan kita, diri kita pribadi masing-masing, ayo kita bantu bersama-sama. Termasuk bukan hanya dalam urusan hukum di perusahaan, tetapi urusan hukum pribadi, yaitu berkaitan dengan uang. Ayo Bu, organisir sekalian, ya. Telepon Mbak Eka, telepon kita Mbak Eka kualan berkas, saya nanti bisa mengorganisirkan kawan. Mas, sepedaku dicegah no jalan, anak sekolah langsung jalan sepeda, duduk di kolektore, ya, duduk kantore, ya. Tulisan nang ngarep omah nak perlu. Anggotane dari korban PHK Pakrin, ojo macem-macem wis ngono ae. Tanda kawan ya. Biar tidak main-main negara punya kita. Ya, biar tidak main-main. Ini nasib kita yang harusnya kita tidak seperti ini kan kawan. Keadilan itu harusnya kita nggak perlu mencari, tapi negara yang harus memberikan keadilan kita. Kan? Tapi kenapa kita harus pahit-pahit ilmu kayak gini? Bermalu-malu seperti ini sih enggak? Iya kan kawan? Malu, aku pengacara ya isin karo kanca-kanca pengacara kan kawan. Tapi faktanya mencari keadilan harus anarkis. Bayangkan, untuk mencari keadilan harus anarkis dan risiko untuk diadili. Itu negara kita. Maka dari itu kan kawan semua, Pak Polisi semua, kita malu seperti ini Pak Polisi semua. Malu budak-buduk, ngetokno wong gak duwe, ngetokno wong tersiksa, ngetokno wong menderita, ngetokno wong miskin, kita itu malu. Bener gak kan kawan? Tekono ngarep pabrik itu wabot ya kan kawan, kaki ingin mau melangkah ke sana. Kita itu malu. Datang aja ke pengadilan sebenarnya malu sebagai orang yang ditelantarkan. Tapi ini karena terpaksa. Demi apa? Anak-anak kita yang nangis di rumah. Bener nggak kan kawan? Terpaksa kita lakukan. Maka dari itu apa yang disampaikan Bu Doni, saya sepakat. Minggu depan akan kita susun gerakan dengan landasan mogok. Tuntutan upah harus dibayar setiap bulan. Sampai ada perjanjian. Upah disepakati dibayar tiap tanggal berapa. Baru kita akan tertib datang ke pengadilan atau ke perusahaan atau kemanapun hanya perwakilan.
Sepakat? Sepakat. Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Bukan niat kita ingin nganggur minta upah. Tidak. Benar gak? Kita ingin meneteskan keringat kita dan keringat kita dibayar. Tapi salah perusahaan, salah negara yang tidak melindungi kita. Niat kita bekerja, ternyata perusahaan tidak mempekerjakan kita. Dan negara tidak hadir untuk mengawal kita bagaimana kita mendapatkan hak kita. Itu kan kawan. Siap mogok kan kawan? Siap. Mogoknya 24 jam. Siap. Hari ini diri kita sendiri. Nanti kalau sudah mogok, tak mogok, bawa bojone dewe. Wis digowo pisan wis. Hari kedua, ketiga gak direken anaknya kerja pisan. Oh, gubernur kon nyediakno bis ngeterno sekolah pisan wis. Ya, kalau nanti kita sampai mogok ternyata pemerintah atau negara yang dapat diwakili gubernur masih nggak hadir, maka kita mogok digaji bisa wis. Sepakat? Sepakat? Karena saya yakin dengan keterlibatan presiden, gubernur, bupati, masalah royoan manis itu pasti mati. Bener gak? Logikanya bener gak? Bukan kawan. Dan melawan teman-teman satu dari Mohon Pak Polisi, aparat penegak hukum semuanya, sampaikan pesan kami ingin kehadiran negara. Kami ingin payung dari negara. Harus segera hadir atas nasib kita dari orang. Bagaimanakah kita ke depannya? Kalau tidak hadir sebagai payung hukum kita, maka kita akan hadir di instansi negara. Rumah direkturnya akan kita datangi semua. Kita duduki bersama-sama dengan pokok kerja. Siap kan kawan? Siap kan kawan? Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Pesan terakhir, kawan-kawan, nanti hari ini mungkin kita istirahat dulu. Disiapkan mulai hari Selasa, Rabu, dan seterusnya. Ya, besok kan Idul Adha. Sabtu Minggu libur, Senin masih libur. Kemudian Selasa kita mulai habis-habisan. Ya, kemungkinan DPR hanya sebagian perwakilan. Tetapi semuanya nanti akan berkembang di kantor pusat dan mencari rumah-rumah direksi yang tanggung jawab terhadap kita. Dan nanti dikomunikasikan dengan Pak Kepolisian. Bagaimana tanggung jawab mereka? Siapkan kawan minggu depan? Siap. Siapkan kawan? Siap. Hidup buruh. Hidup buruh. Kembalikan Bung Koordinator atau Mbak Ketua. Jadi PUK pengurusnya setelah kawan-kawan geser, khusus PUK, Tautindo, perwakilan FPSI, kemudian FSMI kita kumpul, kita koordinasi, nyeting hari Selasa dan seterusnya. Sampai nanti menyiapkan surat-surat keputusan pokok kerja. Dan Pak Polisi ini aku nak semeni karo masyarakat ono alasannya. Karena Pak Polisi itu semuanya ini karo masyarakat biasa. Jadi alasannya mereka itu mau bekerja dan ini pemberitahuan mogok kerjanya sudah sah dan benar. Sehingga kalau kita membubarkan mereka, kami coba dengan hukum menegak hukum. Ada kan kawan? Ya, oke, terima kasih. Kawan-kawan jangan bubar dulu ya. Jangan bubar dulu. Untuk kawan-kawan PUK, FSPMI, Tautindo silakan merapat ke sini semuanya. Kita koordinasi dulu. Kita koordinasi hari ini bagaimana, esok bagaimana. Silakan kumpul di sini. Ayo Tautindo. Tautindo, FSPMI semuanya. Pengurusin di korene. Ketua, sekretaris. Mana ini? Yang mana jadi bayaran apa sisan wae? Oh wis. Kilo-kilo ra kilo. Oh, sing ini iki. FSPMI mana? Ketua PUK-nya. Iku Bang. Masa besar mana?